Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Harli S. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang akuntansi, yaitu ada jurnal umum, ada buku besar, ada neraca saldo sebelum penyesuaian, ada ayat jurnal penyesuaian, ada neraca lajur, laporan keuangan, ada laporan perubahan ekuitas, dan yang terakhir adalah laporan posisi keuangan. Di sini saya akan membahas tentang jurnal umum Mina Bahari periode September 2011. Pada tanggal 1, kas dan peralatan bertambah di debit sebesar 20.890.000 dan 34.810.000 dan modalnya dikurang di kredit sebesar 55.700.000. Pada tanggal 4, peralatan bertambah di debit sebesar 3.050.000 dan utang usaha berkurang di kredit sebesar 3.050.000. Pada tanggal 5, bahan habis pakai bertambah di debit sebesar 1.820.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 1.820.000. Pada tanggal 10 September, kas bertambah di debit sebesar 20 juta dan pendapatan jasa berkurang di kredit sebesar 20 juta. Pada tanggal 11 September, beban sewa bertambah di debit sebesar 13.790.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 13.790.000. Pada tanggal 14 September, beban utilitas bertambah di debit sebesar 10.050.000 dan kas berkurang sebesar 10.050.000. Pada tanggal 15 September, kas bertambah di debit sebesar 4.800.000 dan pendapatan diterima di muka berkurang di kredit sebesar 4.800.000. Pada tanggal 19 September, piutang bertambah di debit sebesar 21.900.000 dan pendapatan jasa berkurang di kredit sebesar 21.900.000. Pada tanggal 22 September, Privo bertambah di debit sebesar 2.500.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 2.500.000. Pada tanggal 23 September, kas bertambah di debit sebesar 29.550.000 dan pendapatan jasa berkurang di kredit sebesar 29.550.000. Pada tanggal 25 September, beban lain bertambah di debit sebesar 2.260.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 2.260.000. Pada tanggal 27 September, beban gaji bertambah di debit sebesar 38.210.000 dan kas berkurang di kredit sebesar 38.210.000. Jadi ditotalkan dari awal dan sampai akhir di debit sebesar 203.630.000 dan di kredit hasilnya sama 203.630.000. Saya akan menjelaskan tentang buku besar. Pada tanggal 1 September, uraian modal awal, posisi kasnya di debit sebesar 20.890.000, saldonya juga 20.890.000. Pada tanggal 3, bahan habis pakai di posisi kasnya di kredit, jadi dikuranglah dia 20.890.000 dikurang 1.820.000
Jadi hasilnya 19.070.000. Pada tanggal 10 September, pendapatan jasa di posisi debit sebesar 20 juta. Jadi bertambahlah dia 19.070.000 ditambah 20 juta, jadi hasilnya 39.070.000. Pada tanggal 11 September, uraian beban sewa di posisi kredit sebesar 13.790.000. Jadi dikuranglah dia 39.070.000 dikurang 13.790.000. Jadi hasilnya 25.280.000. Pada tanggal 14 di beban utilitas di posisi kas di kredit sebesar 10.050.000. Ini jadi dikurang juga. Jadi 25.280.000 dikurang 10.050.000, jadi hasilnya 15.230.000. Pada tanggal 15 di pendapatan jasa di akun kas di posisi debit 4.800.000. Jadi bertambahlah dia 15.230.000 ditambah 4.800.000. Jadi hasilnya 20.030.000. Pada tanggal 22 September di prive posisi akun kas di kredit sebesar 2.500.000. Jadi dikuranglah dia 20.030.000 dikurang 2.500.000, jadi hasilnya 17.530.000. Pada tanggal 23 September di pendapatan jasa akun kas di posisi debit sebesar 29.550.000. Jadi bertambahlah dia 17.530.000 ditambah 29.550.000. Jadi hasilnya 47.080.000. Tanggal 25 September di beban lain pada akun kas di posisi kredit sebesar 2.260.000. Jadi berkuranglah dia 47.080.000 dikurang 2.260.000. Jadi hasilnya 44.820.000. Jadi di sini ada pada tanggal 27 September di sini ada beban gaji di akun kas posisi di kredit. Jadi ini berkurang 44.820.000 dikurang 38.210.000. Jadi hasilnya 6.610.000. Pada tanggal 19 September di pendapatan jasa di akun piutang usaha di debit sehingga langsung pindah di debit. Tidak ada lagi pengurangan dan tidak ada lagi penambahan. Pada tanggal 5 September di pembelian pada akun bahan habis pakai di posisi debit sehingga langsung pindah ke debit. Tidak ada lagi pengurangan dan tidak ada lagi penambahan. Pada tanggal 1 September uraian modal awal pada akun peralatan di posisi debit sebesar 34.890.000. Di saldonya juga sebesar 34.890.000. Pada tanggal 4 September uraian pembelian di akun peralatan di posisi debit sebesar 3.050.000. Jadi bertambah 34.810.000 ditambah 3.050.000.
Jadi saldonya sebesar 30.860.000. Pada tanggal 4 September, uraian pembelian peralatan pada akun utang usaha terletak di posisi kredit sebesar 3.050.000, sehingga langsung pindah ke kredit sebesar 3.050.000. Tidak ada lagi pengurangan dan tidak ada lagi penambahan. Pada tanggal 15 September, uraian pendapatan jasa di akun pendapatan diterima di muka di posisi kredit sebesar 4.800.000, langsung dipindah ke kredit sebesar 4.800.000, tidak ada lagi pengurangan dan tidak ada lagi penambahan. Pada tanggal 1 September, uraian modal awal pada akun modal terletak di kredit sebesar 55.700.000, jadi langsung dipindah di kredit, tidak ada lagi penambahan dan tidak ada lagi pengurangan. Pada tanggal 22 September, uraian prive terletak di akun prive di posisi debit sebesar 2.500.000, langsung dipindah ke saldo debit, jadi tidak ada lagi pengurangan dan tidak ada lagi penambahan. Pada tanggal 10 September, uraian pendapatan jasa di akun pendapatan jasa di posisi kredit sebesar 20 juta, di saldo kredit sebesar 20 juta. Tanggal 19, uraian pendapatan jasa di posisi kredit sebesar 21.900.000, jadi ditambah 20 juta ditambah 21.900.000, jadi saldonya sebesar 41.900.000. Pada tanggal 23 September, uraian pendapatan jasa di akun pendapatan jasa posisi kredit sebesar 29.550.000, jadi ini ditambah 41.900.000 ditambah 29.550.000, jadi saldo akhirnya 71.450.000. Pada tanggal 11 September, uraian beban sewa di akun beban sewa posisi debit 13.790.000, langsung dipindahkan ke debit, tidak lagi ditambahkan dan tidak lagi dikurangkan. Pada tanggal 14 September, uraian beban utilitas di akun utilitas di posisi debit sebesar 10.050.000, langsung dipindahkan ke debit sebesar 10.050.000. Pada tanggal 27 September, uraian beban gaji di akun beban gaji di posisi debit sebesar 38.210.000, dipindahkan langsung ke debit. Pada tanggal 25 September, uraian beban lain di akun beban lain di posisi debit sebesar 2.260.000, langsung dipindahkan ke saldo debit sama seperti yang tadi. Di sini saya akan membahas tentang neraca saldo sebelum penyesuaian. Mina Bahari, neraca saldo sebelum penyesuaian periode 30 September 2011. Yang pertama, ada kas nomor akun 101 di posisi debit, saldo akhirnya sebesar 6.610.000. Selanjutnya, 6 akun piutang usaha dengan nomor akun 102 di posisi debit, saldo akhirnya sebesar 21.900.000. Selanjutnya, ada nama akun bahan habis pakai dengan nomor akun 103
di posisi debit. Saldo akhirnya sebesar 1.820.000. Selanjutnya, di nama akun peralatan dengan nomor akun 104 di posisi debit, di saldo akhir sebesar 37.860.000. Selanjutnya ada nama akun utang usaha dengan nomor akun 201 di posisi kredit, saldo akhirnya sebesar 3.050.000. Selanjutnya ada nama akun pendapatan diterima di muka dengan nomor akun 202 di posisi kredit dengan saldo akhir sebesar 4.800.000. Selanjutnya ada nama akun modal dengan nomor akun 301 di posisi kredit, saldo akhir sebesar 55.700.000. Selanjutnya ada nama akun prive dengan nomor akun 302 di posisi debit, saldo akhirnya sebesar 2.500.000. Selanjutnya ada nama akun pendapatan jasa dengan nomor akun 401 di posisi kredit dengan saldo akhirnya sebesar 71.450.000. Selanjutnya ada beban sewa dengan nomor akun 501 di posisi debit dengan saldo akhir sebesar 13.790.000. Selanjutnya ada beban utilitas dengan nomor akun 502 posisi di debit dengan saldo akhir 10.050.000. Selanjutnya ada beban gaji dengan nomor akun 503 di posisi debit, saldo akhirnya sebesar 38.210.000. Selanjutnya ada nama akun beban lain dengan nomor akun 504 di posisi debit, saldo akhirnya sebesar 2.260.000. Jadi di total semua debit dari awal sampai akhir sebesar 135 juta. Di kredit juga sama, sebesar 135 juta. Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat jurnal penyesuaian Mina Bahari periode 30 September 2011. Pada tanggal 30 September, beban habis pakai terletak di debit sebesar 1.520.000 dan bahan habis pakai terletak di kredit sebesar 1.520.000. Kenapa bisa 1.520.000? Karena kita lihat tadi di beban habis pakai pada tanggal 5 September membeli bahan habis pakai secara tunai sebesar 1.820.000. Pada akhir bulan September, sisa bahan habis pakai per 30 September sebesar 300.000. Jadi, kita kurangkan 1.820.000 dikurang 300.000. Jadi, hasilnya 1.520.000. Selanjutnya, ada piutang usaha terletak di debit sebesar 2.310.000. Pendapatan jasa terletak di kredit sebesar 2.310.000. Karena tadi kita lihat juga per 30 September sebesar 2.310.000, jadi tetap sama.
Selanjutnya, beban penyusutan terletak di debit sebesar 1.500.000. Diakumulasi penyusutan peralatan terletak di kredit sebesar 1.500.000. Sama juga tadi keterangan beban penyusutan peralatan. Sama seperti soal tadi per 30 September. Selanjutnya, pada beban gaji terletak di debit sebesar 475.000 dan di utang gaji terletak di kredit sebesar 475.000 karena periodenya masih sama 30 September 2011. Kita lihat lagi. Ini gaji yang belum dibayar per 30 September sebesar 475.000. Selanjutnya ada pendapatan diterima di muka terletak di debit sebesar 1 juta dan pendapatan jasa terletak di kredit sebesar 1 juta. Keterangannya pendapatan jasa yang terrealisasi sama juga dia per 30 September. Nih, saldo pendapatan di muka mencerminkan penerimaan di muka pada tanggal 1 September untuk jasa yang diberikan. Jasa yang diberikan antara tanggal 1 sampai 30 September hanya 1 juta. Jadi total yang didebet sebesar 6.805.000 dan dikredit 6.805.000. Ya, ini udah sama, jadi udah balance. Di sini saya akan membahas tentang neraca lajur. Pada neraca saldo di akun kas terletak di debit sebesar 6.610.000. Pada ayat jurnal penyesuaian di akun kas kosong. Pada neraca saldo setelah AJP di akun kas terletak di debit sebesar 6.610.000. Jadi kita buat di sini laporan posisi keuangannya terletak di debit sebesar 6.610.000. Di neraca saldo pada akun piutang usaha terletak di debit sebesar 21.900.000. Di ayat jurnal penyesuaian pada akun piutang usaha terletak di debit sebesar 2.310.000. Di neraca saldo setelah AJP di akun piutang usaha terletak di debit sebesar 24.210.000. Kenapa 24.210.000? Karena debit tambah debit jadi bertambah 21.900.000 ditambah 2.310.000. Jadi hasilnya 24.210.000. Jadi dibuat di laporan posisi keuangannya 24.210.000. Di neraca saldo pada akun bahan habis pakai terletak di debit sebesar 1.820.000. Di AJP pada akun bahan habis pakai terletak di kredit sebesar 1.520.000. Di neraca saldo setelah ayat jurnal penyesuaian pada akun bahan habis pakai terletak di kredit sebesar 1.520.000. Di neraca saldo setelah AJP terletak di debit sebesar 300.000. Kenapa 300.000? Karena debit
dikurang kredit. 1.820.000 dikurang 1.520.000, jadi hasilnya 300.000. Jadi kita buat di sini pada laporan posisi keuangannya sebesar 300.000 di debit. Di neraca saldo pada akun peralatan terletak di debit sebesar 30.860.000. Pada AJP di akun peralatan kosong. Di neraca saldo setelah AJP pada akun peralatan, jadi kita buat sini 37.860.000. Jadi di laporan posisi keuangannya terletak di debit sebesar 37.860.000. Di neraca saldo pada akumulasi penyusutan peralatan kosong. Pada ayat jurnal penyesuaian di akun akumulasi penyusutan peralatan terletak di kredit sebesar 1.500.000. Di neraca saldo setelah AJP di akumulasi penyusutan peralatan terletak di kredit sebesar 1.500.000. Jadi di laporan posisi keuangannya kita buat di sini terletak di kredit sebesar 1.500.000. Di neraca saldo pada akun utang usaha terletak di kredit sebesar 3.050.000. Di AJP pada utang usaha kosong. Di neraca saldo setelah AJP di utang usaha terletak di kredit sebesar 3.050.000. Jadi kita buat di sini di laporan posisi keuangannya terletak di kredit sebesar 3.050.000. Di neraca saldo pada pendapatan diterima di muka terletak di kredit sebesar 4.800.000. Pada akun AJP di pendapatan diterima di muka terletak di debit sebesar 1 juta rupiah. Di neraca saldo setelah AJP di akun pendapatan diterima di muka terletak di kredit sebesar 3.800.000. Dari mana 3.800.000? Ini karena 4.800.000 dikurang 1 juta, jadi hasilnya 3.800.000. Jadi kita buat di sini di laporan posisi keuangannya 3.800.000. Selanjutnya di neraca saldo pada akun utang gaji kosong. Pada AJP di utang gaji terletak di kredit sebesar 475.000. Di neraca saldo setelah AJP di akun utang gaji terletak di kredit sebesar 475.000. Di laporan laba ruginya kosong, jadi kita taruh di laporan posisi keuangannya terletak di kredit sebesar 475.000. Selanjutnya neraca saldo di akun modal terletak di kredit sebesar 55.700.000. Di AJP pada akun modalnya kosong. Di neraca saldo setelah AJP di akun modal terletak di kredit sebesar 55.700.000. Pada laporan laba rugi kosong. Jadi kita buat di laporan posisi keuangan terletak di kredit sebesar 55.700.000.
Di neraca saldo pada akun Prive terletak di debit sebesar 2.500.000. Pada akun AJP-nya kosong. Pada neraca saldo setelah AJP di akun Prive terletak di debit sebesar 2.500.000. Pada laporan laba ruginya kosong. Jadi kita buat di laporan posisi keuangannya terletak di debit sebesar 2.500.000. Di neraca saldo pada akun pendapatan jasa terletak di kredit sebesar 71.450.000. Pada AJP di akun pendapatan jasa terletak di kredit sebesar 3.310.000. Di neraca saldo setelah AJP pada akun pendapatan jasa terletak di kredit sebesar 74.760.000. Kenapa bisa 74.760.000? Karena 71.450.000 ditambah kreditnya 3.310.000, jadi hasilnya 74.760.000. Jadi ditambah ya. Di laporan laba rugi diletak di kredit sebesar 74.760.000. Di laporan posisi keuangannya kosong. Selanjutnya neraca saldo di beban sewa terletak di debit sebesar 13.760.000. Di AJP pada akun beban sewa kosong. Di neraca saldo setelah AJP pada akun beban sewa terletak di debit sebesar 13.790.000. Di laporan laba rugi pada akun beban sewa sebesar 13.790.000. Di laporan posisi keuangannya kosong. Selanjutnya di neraca saldo pada akun beban utilitas terletak di debit sebesar 10.050.000. Di akun jurnal penyesuaian pada akun beban utilitas kosong. Di neraca saldo setelah AJP pada akun beban utilitas terletak di debit sebesar 10.050.000. Di laporan laba rugi terletak di debit sebesar 10.050.000. Di laporan posisi keuangannya kosong. Di neraca saldo pada beban gaji terletak di debit sebesar 38.210.000. Di ayat jurnal penyesuaian pada akun beban gaji terletak di debit sebesar 475.000. Pada neraca saldo setelah AJP pada akun beban utilitas terletak di debit sebesar 38.685.000. Kenapa bisa 38.685.000? Ini karena debit tambah debit 38.210.000 ditambah 475.000. Jadi hasilnya 38.685.000. Di laporan keuangannya terletak di debit sebesar 38.685.000. Di laporan posisi keuangannya kosong. Selanjutnya di neraca saldo pada akun beban lain terletak di debit sebesar 2.260.000. Di AJP pada akun beban lain terletak kosong. Pada neraca saldo setelah AJP pada akun beban lain terletak di debit sebesar 2.260.000. Di laporan laba rugi terletak di debit sebesar 2.260.000.
pada laporan posisi keuangannya kosong. Di neraca saldo pada akun beban bahan habis pakai kosong. Di AJP pada akun beban bahan habis pakai terletak di debit sebesar 1.520.000. Di neraca saldo setelah AJP pada akun beban bahan habis pakai terletak di debit sebesar 1.520.000. Pada laporan laba rugi di akun beban bahan habis pakai terletak di debit sebesar 1.520.000. Di laporan posisi keuangannya kosong. Di neraca saldo pada akun beban penyusutan peralatan kosong. Di AJP pada beban penyusutan peralatan terletak di debit sebesar 1.500.000. Di neraca saldo setelah AJP di akun beban penyusutan peralatan terletak di debit sebesar 1.500.000. Di laporan laba rugi pada akun beban penyusutan peralatan terletak di debit sebesar 1.500.000. Jadi neraca saldo dijumlah dari awal sampai akhir. Di debit terdapat total sekitar 135 juta. Di kredit juga 135 juta. Di neraca saldo udah balance. Dia udah sama. Di ayat jurnal penyesuaian di debit totalnya 6.805.000. Di kredit juga 6.805.000. Ini sama juga. Di neraca saldo setelah AJP di debit totalnya 135.285.000. Neraca saldo setelah AJP di total semua di debit totalnya 139.285.000. Di kredit juga 139.285.000. Di laporan laba rugi di debit totalnya 67.805.000. Di kredit totalnya 74.760.000. Ini belum sama. Selanjutnya di laporan posisi keuangan di debit totalnya 71.480.000. Di kredit 64.525.000. Jadi di sini ada laba. Di neraca saldo kosong karena dia udah balance. Di AJP juga di neraca saldo setelah AJP sama, sudah balance. Di laporan laba rugi, labanya di sini tambah 6.955.000. Jadi hasilnya 74.760.000. Jadi kreditnya juga 74.760.000. Di laporan posisi keuangannya 71.480.000. Di kreditnya 71.480.000. Jadi ini udah balance ya. Setelah neraca lajur, di sini ada laporan keuangan Mina Bahari, laporan laba rugi untuk periode yang berakhir 30 September 2011. Di sini ada pendapatan jasa sebesar 74.760.000. Total pendapatan 74.760.000. Data yang kedua
yang kita butuhkan untuk menyusun laporan laba rugi adalah beban, yaitu beban sewa sebesar 13.790.000, beban utilitas sebesar 10.050.000, beban gaji sebesar 38.658.000, beban lain sebesar 2.260.000, beban bahan habis pakai sebesar 1.520.000, beban penyusutan peralatan sebesar 1.500.000. Jadi di sini dijumlahkan seluruh beban dengan cara menambahkannya. Jadi hasilnya sebesar 67.805.000. Kita kembali ke rumus awal. Untuk mencari laporan laba rugi adalah total pendapatan, yaitu sebesar 74.760.000. Kita kurangi dengan total beban, yaitu 67.805.000. Jadi total laba 6.955.000. Ini karena dikurangi 74.760.000 dikurang 67.805.000, jadi hasilnya 6.955.000. Karena hasilnya positif, maka di sini ditulis laba. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas Mina Bahari untuk periode yang berakhir 30 September 2011. Pertama, kita masukkan modal di 1 September 2011. Modalnya sebesar 55.700.000. Lalu kita masukkan laba bersih. Laba bersih ini dari laporan laba rugi, yaitu sebesar 6.955.000. Lalu kita masukkan prive itu pengambilan pribadi pemilik perusahaan sebesar 2.500.000. Di sini kita masukkan rumus perubahan ekuitas, yaitu modal awal ditambah kenaikan ekuitas. Cara mencarinya adalah kenaikan ekuitas laba rugi dikurangi prive, nanti hasilnya adalah kenaikan ekuitas. Kita buat di sini. Kenaikan ekuitas. Jadi laba bersih sebesar 6.955.000 dikurangi prive sebesar 2.500.000, jadi hasilnya 4.455.000. Setelah itu modal awal ditambah kenaikan ekuitas. Modal awalnya 55.700.000 ditambah 4.455.000, jadi hasilnya adalah 60.155.000. Jadi bisa di sini kita buat sini modal 30 September 2011 adalah 60.155.000. Selanjutnya yang terakhir ada laporan posisi keuangan Mina Bahari periode 30 September 2011. Di sini ada aset lancar berupa kas sebesar 6.610.000, piutang usaha sebesar 24.210.000, bahan habis pakai sebesar 300.000. Jadi ini total aset lancar ditambah, jadi hasilnya 31.120.000. Ada juga aset tetap berupa peralatan sebesar 37.860.000. Ada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.500.000. Total aset tetap 37.860.000 dikurang 1.500.000,
Hasilnya adalah 36.360.000. Selanjutnya ada liabilitas. Liabilitas itu adalah utang, berupa utang usaha sebesar 3.050.000, ada utang gaji sebesar 475.000, ada pendapatan diterima di muka sebesar 3.800.000. Jadi ini di total semua ditambah jadi ada 7.325.000. Selanjutnya ada ekuitas, yaitu modal sebesar 60.155.000. Jadi total ekuitasnya ini ditambah 60.155.000 total ekuitasnya. Jadi di sini total aset lancar ditambah total aset tetap, yaitu 67.480.000. Di liabilitas ditambah ekuitas 7.325.000 ditambah 60.155.000, hasilnya adalah 67.480.000. Jadi ini udah balance ya. Sekian dari penjelasan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.